Aristoteles ini punya pandangan wisdom itu ada dua. Yang pertama theoretical wisdom, yang kedua practical wisdom. Yang theoretical wisdom kita kenal sebagai Sophia. Yang itu nanti lahirnya filsafat itu kan karena cinta pada Sophia, love of wisdom. Ini masih teoritis, theoretical wisdom. Makanya filsafat itu kan banyak bermain di ranah teoritis, berpikir, bernalar, berlogika, dan lain sejenis itu. Itu namanya theoretical wisdom atau Sophia. Sementara mimpin ini kan bukan ranah mengawang-awang, tapi ranah kehidupan nyata. Bagaimana kita mimpin diri, bagaimana kita mimpin orang lain, bagaimana kita mimpin keluarga. Maka ada satu kunci untuk leadership dalam pikirannya Aristoteles. Kuncinya adalah practical wisdom. Kalau yang theoretical wisdom disebut dengan istilah Sophia, yang practical wisdom disebut dengan istilah phronesis. Nah, untuk leadership kita butuh pemimpin yang punya daya phronesis ini, punya daya practical wisdom. Apa sih phronesis itu? Ya ringkesnya phronesis itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar, yang tepat, kemudian yang berdasar, atau kalau pakai bahasa Inggris the ability to do the right thing at the right time for the right reason. Seorang yang punya kemampuan phronesis itu mampu melakukan sesuatu yang benar di waktu yang juga benar dengan alasan yang juga benar. Itulah phronesis. Jadi yang kita lakukan ini benar, dilakukannya juga pas di waktu yang tepat, kemudian alasan dilakukannya juga jelas dan benar. Nah ini phronesis. Orang yang punya daya phronesis ini keputusannya mesti di waktu yang tepat. Dan itu pun alasannya juga tepat. Tidak sekedar diputuskan, tidak sekedar dilakukan, tapi pasti yang dilakukan itu baik, waktunya tepat, alasannya juga jelas. The ability to do the right thing at the right time for the right reason. Pertama-tama seorang leader harus punya kekuatan practical wisdom atau phronesis ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menjabarkan practical wisdom. Practical wisdom ini berarti dia adalah kombinasi antara rasio, kemudian tindakan, kemudian etika. Rasio ini akal yang punya daya untuk menangkap yang benar. Tindakan ini berhubungan dengan actionnya, aktivitas di dunia nyatanya, penerapannya. Etika ini berhubungan dengan ketepatan waktunya, ketepatan alasannya, ketepatan jenis tindakannya, ketepatan motifnya, dan lain sebagainya. Jadi akal dipakai untuk menangkap kebenaran, etika untuk memastikan kebaikannya, dan tindakan atau action untuk memastikan bahwa ini dijalankan, tak cuma diteorikan. Phronesis itu gabungan dari rasio, tindakan, etika. Berarti apa? Phronesis itu ya pengetahuan
ya tindakan, ya pemahaman terhadap situasi. Jadi dari rasio kan lahir tentang pengetahuan yang benar. Kemudian dari etika kita bisa masuk pada pemahaman terhadap situasi sehingga keputusan kebaikan yang kita ambil tepat. Kemudian dari tindakan ya kita mengambil bahwa ada aspek konkret tindakan yang dilakukan. Sehingga tidak cuma diskusi, tidak cuma teori, tapi juga ada aktivitas konkretnya. Maka rumusnya practical wisdom itu pengetahuan plus situasi plus aksi. Didasari oleh pengetahuan, dilandasi oleh pemahaman terhadap situasi, kemudian diputuskan dalam aksi. Oke, jadi ternyata practical wisdom itu membutuhkan daya nalar, membutuhkan kemampuan membaca situasi, dan yang ketiga membutuhkan keberanian untuk melakukan aksi. Loh, berarti pemimpin yang baik itu cirinya adalah dia harus pinter karena butuh pengetahuan. Tidak cuma pinter teori, tapi juga pinter membaca situasi. Kemudian juga harus punya willingness, punya keinginan, punya keberanian untuk melakukan aksi. Disitulah kalau seseorang sudah punya 3 kualifikasi ini, berarti dia sudah punya practical wisdom. Kalau sudah bisa menjalankan practical wisdom, ya nanti akan melahirkan lembaga, melahirkan situasi yang coraknya bahagia. Karena tadi kebaikan itu kan dilakukan untuk kebahagiaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kelanjutannya tadi ya. Secara praktis, seorang leader, seorang pemimpin harus melakukan ini, harus menguasai ini untuk menjalankan practical wisdom. Bagaimana sih Pak cara mengkombinasikan pengetahuan, situasi, dan aksi? Apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin? Ini dirangkum dari berbagai sumber yang menguraikan tentang practical wisdom. Setidaknya ada 6 hal bagi seorang pemimpin untuk mewujudkan practical wisdom. Yang pertama apa? Pengetahuan tentang tujuan. Jadi seorang pemimpin harus tahu tujuan, arah, haluan kepemimpinannya. Mimpin warga, mimpin rakyat, mimpin kelas, mimpin rumah tangga, bahkan mimpin dirimu sendiri, kunci pertama tetap tujuannya kemana harus jelas. Mau dibawa semana sih ini? Nah, itu harus jelas. Kalau ini tidak bisa dijawab, ya kita tidak bisa kemana-mana. Orang bisa bilang, wah, sekarang lembaga kita sudah maju. Ini kan istilah umum, sudah maju itu. Maju itu maksudnya apa? Maju itu berarti semakin dekat ke tujuan yang diinginkan. Itu namanya maju. Cuma kan kita kadang-kadang pakai istilah maju ini ya. Yang penting misalnya, lembaga ini ternyata profitnya, untungnya tambah banyak. Lembaga ini pengikutnya tambah banyak. Terus kadang-kadang kita sebut secara serampangan yang seperti itu sudah maju. Tidak apa-apa, pengikutnya tambah banyak, profitnya tambah banyak. Kalau memang 2 ini tujuannya, ya memang berarti sudah semakin maju. Tapi untuk bisa menyebut maju, itu ya yang pertama-tama harus tahu tujuannya.
Tidak bisa seorang pemimpin itu disebut pemimpin yang sukses kalau dia tidak punya tujuan. Bapak mimpin lembaga ini, arahnya kemana sih? Malah ya jalan sajalah seperti biasa, kan sudah ada aturannya. Oh ya, susah dia untuk jadi pemimpin yang sukses. Kenapa? Tidak tahu tujuannya kemana. Ibaratnya sopir, ya sebagus apapun mobilnya, kalau tidak jelas mobil itu mau dibawa kemana, ya akhirnya cuma muter-muter tidak jelas, menghasilkan bensin, menghabiskan bensin saja. Jadi yang pertama-tama syarat practical wisdom bagi seorang pemimpin adalah tahu tujuannya mau kemana. Oke, yang kedua, untuk syarat practical wisdom adalah dasarnya harus kebenaran. Maka seorang pemimpin harus luas pengetahuannya, luas wawasannya, biar dia tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang indah. Kalau seorang pemimpin tidak punya referensi-referensi tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keindahan, ya yang dia hasilkan pastinya juga akan jauh dari kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Maka pemimpin harus mau selalu memperkaya diri dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan keindahan. Harus mau mengejar tiga ini. Tanpa tiga ini ya nanti susah untuk sampai pada tujuan. Atau seandainya sampai pada tujuan berarti dicapai secara jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, jauh dari keindahan. Bisa jadi tujuannya tercapai, tapi efek akibat dari ketercapaian tujuan itu tidak seperti yang dibayangkan. Karena prosesnya menyalahi prinsip kebenaran, menyalahi prinsip kebaikan, menyalahi prinsip keindahan. Maka pemimpin harus selalu siap untuk mengejar kebenaran. Selain tadi mengetahui tujuan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini pemimpin harus mampu membaca situasi. Harus paham lapangannya. Harus ingat bahwa kehidupan manusia ini plural, macam-macam, dinamis, berubah-ubah, progresif, berkembang. Maka tidak bisa kadang-kadang keputusan lama tiba-tiba dipakai juga hari ini. Karena hari ini situasi sudah berubah. Harus pintar membaca situasi. Situasi politik, situasi sosial, situasi budaya, bahkan situasi psikologis orang-orang yang dipimpinnya, bahkan situasi dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Ini jalan yang ketiga untuk melahirkan practical wisdom. Paham situasi. Situasi dirinya, situasi yang dipimpinnya, baik dalam aspek psikologi, sosial, budaya, politiknya. Yang keempat, seorang pemimpin untuk melahirkan practical wisdom harus mau dan siap belajar dari pengalaman. Ini sebenarnya aspek korektifnya. Jangan sampai seorang pemimpin jatuh 2 kali atau berkali-kali di lubang yang sama. Berarti mengulang-ulang kesalahan yang sama. Itu namanya tidak belajar dari pengalaman. Salah memutuskan itu wajar. Keliru menetapkan wajar. Tapi kalau salah yang sama, keliru yang sama diulang-ulang berarti tidak belajar dari pengalaman. Sebagaimana setiap orang dituntut untuk setiap hari lebih baik, lebih baik, lebih baik, pemimpin juga begitu. Dia harus tambah baik, tambah baik. Yang kemarin keliru, sekarang sudah baik.
besok lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Tapi yang tidak belajar pengalaman, kemarin keliru, sekarang keliru lagi, besok keliru lagi. Nah, ini berarti pemimpin yang tidak punya practical wisdom, tidak punya kebijaksanaan praktis. Itu yang keempat, tentang ciri pemimpin yang bisa melahirkan practical wisdom. Yang kelima, kalau ini dalam bahasa Inggris, yang mampu bermain devil advocate dan mengambil keputusan yang sesuai. Ini sebenarnya istilahnya agak ngeri, agak trik, tapi maksudnya begini. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menawarkan banyak alternatif kebaikan yang mungkin dilakukan. Jadi pemimpin yang baik itu kalau ada masalah, dia bisa, masalah ini bisa selesai dengan cara A, bisa selesai dengan cara B, bisa selesai dengan cara C. Nah, itu biasanya ada namanya devil advocate. Devil advocate itu mancing orang untuk gimana kalau A saja, kira-kira gimana, kalau B gimana, kalau C gimana. Terus orang saling diskusi, saling debat. Kemudian si pemimpin ini bisa, kalau argumen ini kurang kuat, kalau argumen itu lebih kuat, kalau yang ini mungkin lebih efektif. Jadi pemimpin yang punya practical wisdom mampu merumuskan banyak solusi untuk satu masalah dan bisa menggali mana yang baik, mana yang tepat, mana yang sesuai. Itu diistilahkan kadang-kadang dengan devil advocate. Devil advocate itu kayak pengacara setan kalau makna letterleknya. Cuma ini maksudnya devil advocate di sini itu dia mengajukan beragam kemungkinan solusi. Seperti pengacara itu, dia kalau ada masalah itu dia bisa menawarkan banyak solusi, bisa A, bisa B, bisa C. Kemudian masing-masing diuji kekuatannya. Dan dari situ dia tahu, berarti yang paling kuat ini. Keputusan akan saya ambil yang ini. Nah, itu jadi berani mengambil keputusan, berani menawarkan solusi, dan siap mendengarkan usulan-usulan, argumen-argumen, masukan-masukan. Inilah pemimpin yang baik, yang mampu menjalankan practical wisdom. Yang keenam adalah memahami common sense. Ini sebenarnya mirip dengan yang ketiga tadi, mampu membaca situasi. Di antara situasi yang harus dipahami oleh seorang pemimpin adalah common sense. Common sense itu kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah berjalan di tengah masyarakat, sudah disepakati. Itu namanya common sense. Nah, pemimpin yang baik harus mengerti ini. Jangan memutuskan sesuatu yang asing sama sekali, atau dengan media yang tidak disepakati, tidak disenangi oleh yang dia pimpin. Nah, ini jalan yang keenam, bahwa untuk melahirkan practical wisdom, seorang pemimpin di hadapan yang dipimpin, dia harus mampu memahami common sense-nya mereka. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah inherent, disepakati, berjalan selama ini harus dipahami. Dipahami tidak selalu dalam rangka diikuti. Mungkin dalam hal tertentu common sense-nya dikritisi, tidak masalah. Tapi pemimpin harus paham dulu apa itu common sense. Oke, itulah kebijaksanaan seorang pemimpin ketika dihubungkan dengan practical wisdom.